Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, anak-anak. Ini sekarang Bapak jelasin tentang cara menjawab latihan yang kemarin Bapak kirim ya. Nah, anak-anak banyak kesalahan di situ. Di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah pertama, kata kerja yang harusnya ditambah s, anak-anak nggak nambah s. Contohnya di sini ya. Cat, cat ditambah s. Sedangkan yang ini tidak ditambah s. Mengapa tidak ditambah s? Karena orangnya termasuk orang jamak. Kalau orang yang jamak, orang banyak, I kan satu, Pak. Tetapi dalam bahasa Inggris I termasuk banyak. Saya, I, kamu, you, kami, we, they, mereka. Itu orang banyak. Saya, kamu, kami, mereka. Dan orang yang lebih dari satu itu termasuk orang banyak. Kata kerja tidak ada penambahan s. Tidak ada s. Tidak ada s. Namun kalau orangnya satu, contoh dia laki-laki, dia perempuan, she, he, atau nama orang, contoh kakek, nenek. Tapi kalau kakek-kakek, nenek-nenek itu banyak termasuk di sini nanti ya. Nah, kalau orangnya satu, ibu saya, nenek saya, ayah saya, orangnya satu, maka nanti kata kerja harus ditambah s. Ya, s ini ditandakan karena orangnya satu. It ditambah s, take ditambah s, go ditambah s karena akhirannya o ditambah s ya. Nah, dan banyak yang tidak menuliskan at. At ini artinya apa? At ini artinya pada jam. Jadi pada jam harus ditambah, ditulis ya. Karena setelah soal itu ada jam. Jadi kita masukkan at. Jadi kita harus ingat. Yang ketiga selanjutnya ada always. Ada yang sebagian murid meletakkan usually. Usually itu artinya biasanya. Sedangkan pertanyaannya dia menggunakan always. Kalau di sini misalkan usually ya biasanya, oke, kita bisa pakai usually. Karena pertanyaan menggunakan always, dia harus ada always. Selalu artinya. Kalau pertanyaannya nggak ada memakai always, nggak ada usually, tidak ada keterangan waktu di sini, kita pun tidak masukkan. Jadi intinya, kalau orangnya banyak, jangan ditambah s. Tapi kalau orangnya satu, kita tambah s di kata kerjanya. Inilah yang kesalahan di situ. Ya. Nah, sekarang kita tengok lagi contoh-contoh percakapan ya. Ini Yuda bertanya kepada Laras. Yuda bertanya, what time does your mother always cook dinner? Jam berapa ayahmu selalu masak makan malam? Laras menjawab. Ya, Laras menjawab, oh dia, diganti saja dengan dia. Ya, boleh juga dengan my mother, ibu saya boleh. Ya, atau langsung aja dengan ibu saya diganti dengan she, dia ibu saya, maksudnya she always, dia tetap masuk always. Mengapa masuk always? Karena orangnya bertanya, si Yuda bertanya menggunakan always, jadi kita masukkan always. Kalau misalnya Yuda bertanya tidak ada memakai always, kita nggak masukkan always, gitu saja. Nah, memasak ditambah s jadi cooks. Ya, banyak yang tidak menulis s-nya. Oke. Lalu dan lanjutkan dengan at. Nah, dan banyak tidak menulis at. At itu artinya pada jam. Karena di soal itu selanjutnya ada memakai jam. Kalau ada jam menunjukkan jam, kita harus ada at sebelumnya. At itu pada jam gitu. Nah, contoh lagi, Yuda, what time do you always eat dinner? Yuda bertanya, jam berapa kamu selalu makan malam? Laras menjawab, oh saya selalu makan malam pada jam 7 tepat di malam hari. Jadi it-nya tidak ditambah s. Mengapa? Orangnya orang banyak. Saya, kamu, kami, mereka itu orang banyak ya. Jadi nggak ditambah s. Tapi dia memakai always tetap. Karena apa? Si Yuda bertanya menggunakan always. Nah, intinya begitu ya. Intinya begitu. Oke, anak-anak, mungkin sementara waktu dapat Bapak jelaskan yang ini. Jadi yang kalian jawab nanti di soal, ya pertanyaan apa jawaban-jawabannya seperti Laras menjawab ya. Nah, ini jadi ingat cara menjawabnya. Nah, jadi your mother, kamu mau nulis nanti pakai my mother pun boleh, she juga boleh. Yang penting jangan ketinggalan s-nya.
jangan masukkan always kalau dia bertanya nggak menggunakan always. Kalau dia bertanya menggunakan always, baru kita jawab menggunakan always gitu. Oke. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan sementara waktu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di WA. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.